Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan membawakan teori lokasi dari August Loss. Dengan saya, Sabrina Alivia Zahra. Saya Royce Dinan. Dan saya Muhammad Atek Nori. Kali ini kita akan mempelajari mengenai salah satu sub-teori dalam ekonomi wilayah, yakni teori lokasi produksi yang dikemukakan oleh August Loss. August Loss adalah seorang ekonom Jerman yang dikenal dengan kontribusinya yang besar pada ilmu pengetahuan terkait kewilayahan dan ekonomi perkotaan. Lahir di Ohringen, Jerman, 15 Oktober 1906, ia memperoleh gelar di bidang ekonomi dari Universitas Freiburg pada tahun 1931 dan memperoleh gelar doktor dari Universitas Bonn pada tahun 1932. Loss mempelajari demografi dan meneliti pertumbuhan penduduk alami dalam kaitannya dengan dampak terhadap pasokan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi regional. Karya ini kemudian menginspirasi Loss untuk mempelajari teori lokasi produksi. Karya Loss mendapatkan daya tarik dan perhatian global, membuatnya mendapatkan beasiswa Rockefeller. Awal terbentuknya teori ini karena adanya kolaborasi antara Loss dan Christaller. August Loss bersama ahli geografer asal Jerman Walter Christaller fokus meneliti terkait urban place. Mereka menemukan kesamaan antara urban place satu dengan yang lainnya. Kesamaan tersebut memiliki suatu pola yang berhasil diamati mereka berdua, di mana yang pertama, besar daerah atau kota tidak sama. Artinya, ada kota yang besar dan ada juga yang kecil, baik secara fungsional ataupun administratif. Yang kedua, jarak antar kota besar relatif lebih jauh daripada antar kota kecil. Pola ini memiliki makna bahwa jumlah kota besar relatif lebih sedikit daripada kota kecil, karena jarak antar kota besar lebih relatif jauh. Dalam bukunya yang berjudul The Economic of Location, August Loss menjelaskan tentang teori lokasi industri. Jika pada teori Weber yang mana asumsi semua barang yang diproduksi akan laku terjual, Loss mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang diharapkan. Semakin jauh lokasi pasar, konsumen semakin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi pasar semakin mahal. Loss juga menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar. Pernyataan ini mengembangkan teori milik Walter Christaller dalam bukunya Central Place of Southern Germany. Oleh karena itu, tujuan dari teori Loss ini adalah untuk menemukan pola lokasi industri, sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi, yang diharapkan dapat melayani semua wilayah. Dalam penggunaan teori Loss ini terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi. Teori ini dimaksudkan untuk menentukan suatu lokasi industri dengan mempertimbangkan risiko biaya atau ongkos yang paling minimum dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak usaha dan merata. Setiap pelaku usaha atau setiap wilayah memiliki kesempatan usaha yang sama. Yang kedua, menerapkan pasar persaingan sempurna, artinya faktor persaingan antar usaha dari aspek produk tidak menjadi persoalan dalam teori ini. Yang ketiga, adanya permintaan sehingga layak untuk usaha. Asumsi ini bertujuan agar aspek perbedaan produk dan juga supply and demand tidak menjadi faktor pembatas. Yang keempat, konsumen bersifat indifferent. Yang dipertimbangkan adalah harga dan biaya transportasi. Asumsi ini bertujuan agar preferensi konsumen bersifat rasional dalam hal harga dan biaya transportasi. Yang kelima, topografi wilayah datar. Karena pada teori ini menekankan salah satunya kepada biaya transportasi, maka asumsi ini digunakan agar besaran biaya transportasi tidak dipengaruhi kondisi topografi wilayah. Yang keenam, persebaran konsumen homogen. Artinya, setiap produsen memiliki peluang konsumen yang sama. Yang ketujuh, sumber daya tersebar merata. Artinya, setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama terhadap sumber daya alam. Yang kedelapan, setiap orang harus rela tidak mengeksplor semua kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan demi kesamarataan dalam keuntungan dan peluang yang didapat. Konsep dari teori lokasi produksi Loss ini dimanifestasikan setidaknya dalam 3 konsep. Pertama, yakni pengaruh jarak terhadap jumlah penjualan. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa luas area pasar, jarak terhadap pasar, dan juga jumlah barang dimanifestasikan dalam bentuk kurva permintaan, di mana sumbu X merupakan jarak, sedangkan sumbu Y merupakan jumlah barang. Semakin jauh sebuah barang dari tempat produksi, maka harga barang akan semakin meningkat, sehingga jumlah barang dan permintaan akan menurun. Dan sebaliknya, semakin dekat sebuah barang dari tempat produksinya, maka harga barang tersebut akan lebih murah, sehingga jumlah barang dan permintaan akan meningkat. Konsep kedua dari teori Loss ini yakni terkait batas luas area pasar dari dua perusahaan. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa dalam kasus dua perusahaan ini dapat terbentuk sebuah perusahaan baru dari irisan keduanya. Misalnya,
Pada gambar tersebut, antara pasar A dan B yang saling beririsan, ketika harga barang dari perusahaan A meningkat dari P1 ke P2, maka luas pasar dari perusahaan A akan berkurang dan menjadi lebih kecil, sehingga luas pasar perusahaan B akan semakin luas, karena perusahaan B melayani pasar yang sudah tak terlayani oleh perusahaan A karena peningkatan harga barangnya. Konsep selanjutnya dari teori loss adalah pola heksagonal dalam teori loss. Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana teori loss ini akan muncul dengan pola pasar heksagonal, di mana dapat dilihat pada gambar A, terdapat banyak perusahaan yang bermunculan, di mana digambarkan dengan lingkaran-lingkaran. Lambat laun, sebuah wilayah akan dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan sehingga tidak ada satupun area yang tidak terlayani. Namun, karena digambarkan dengan pola lingkaran, ini akan tumbang tindih satu sama lain. Sehingga, bentuk yang paling ideal adalah bentuk pola heksagonal. Pola heksagonal dianggap lebih efektif dan efisien karena tidak akan ada tumpang tindih antara pasar atau perusahaan satu dengan yang lainnya. Pada bagian ini, kita akan membahas terkait kekurangan dan kelebihan dari teori loss. Sama dengan berbagai teori lainnya, teori loss ini juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Hal ini dikarenakan adanya batasan akibat perbedaan konteks wilayah amatan. Terkait kelebihan teori loss, yang pertama, teori August Loss ini memberikan peluang besar bagi para pemain industri baru untuk berani meletakkan lokasi industrinya di tempat yang banyak tantangan persaingannya dengan mempertimbangkan keuntungan maksimum yang didapat. Kelebihan kedua, pelaku industri cenderung berorientasi pada keuntungan semaksimal mungkin daripada pengurangan biaya produksi, namun mempengaruhi kualitas produk dan ketidaknyamanan konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya teori loss ini, diharapkan para pelaku industri sadar bahwa dengan adanya kebutuhan akan barang tersebut di suatu daerah, maka dengan meletakkan lokasi industri di satu wilayah pasar pun akan terbentuk sendirinya di sekitar lokasi tersebut, dan mendirikan produknya sebagai ciri khas ekonomi lokasi sekitarnya tersebut. Selanjutnya terkait kekurangan dari teori loss. Yang pertama, tidak memperhatikan variasi biaya antar daerah. Asumsinya bahwa setiap daerah atau lokasi memiliki ciri homogen. Kedua, unsur biaya yang masuk dalam analisanya melalui biaya angkutan menyebabkan terbatasnya luas market area industri yang bersangkutan. Ketiga, pada prinsipnya merupakan sebuah teori yang berlandaskan konsep Christoller. Namun, yang membedakan adalah biaya yang merepresentasikan batas market area. Untuk mencapai keseimbangan, ekonomi ruang loss harus memenuhi 5 syarat berikut ini. Pertama, setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual dan pembeli. Kedua, terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan pembayaran cukup merata, sehingga seluruh permintaan yang ada dapat terlayani. Ketiga, terdapat free entry dan tidak ada petani yang memperoleh supernormal profit, sehingga tidak ada rangsangan bagi petani dari luar untuk masuk dan menjual barang yang sama di daerah tersebut. Yang keempat, daerah penawaran adalah sedemikian banyak sehingga memungkinkan petani yang ada mencapai keuntungan yang optimal. 5. Konsumen bersifat indifferent terhadap penjual manapun, dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah. Gejala daerah pasar yang terbentuk disebabkan oleh harga yang semakin tinggi, yang mengakibatkan pembeli semakin tidak dapat menjangkaunya, dan berpaling ke penjual lain yang menawarkan harga lebih murah. Dengan demikian, batas daerah pasar satu dengan pasar lain akan berkesinambungan. Dalam perkembangannya, teori loss memiliki perbedaan dengan teori-teori serupa. Contohnya, yakni dengan teori Christoller. Dari model Christoller sebelumnya, terlihat bahwa kota dengan tingkat atau orde yang lebih tinggi akan mempunyai area 3 kali dari luas area sebuah kota dengan satu orde di bawahnya. Loss menganggap tidak ada aturan yang baku dari key value ini. Oleh karena itu, loss menggunakan nilai yang besar. Akibatnya, area kota-kota menjadi tidak teratur sebagaimana yang digunakan oleh Christoller dan menimbulkan kecenderungan aglomerasi di sisi tertentu. Di sisi ini akan berkembang kota-kota yang aktivitas yang tinggi. Di sisi yang lain akan ditempati oleh aktivitas yang relatif rendah intensitasnya. Dengan keadaan ini akan terbentuk city rich sector dan city poor sector. Gambaran yang bisa dicontohkan terkait teori lokasi loss ini yakni keberadaan pusat perbelanjaan Malang Town Square.
yang mendekati konsumennya pada kawasan pendidikan yang ada di Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang. Pada kawasan ini terdapat 4 perguruan tinggi yang memiliki lokasi yang berdekatan, yakni Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Nasional Malang, Universitas Negeri Malang, dan juga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga masyarakat di sekitarnya. Situasi tersebut membuka peluang besar pengembangan pasar-pasar baru untuk melayani konsumen yang ada pada kawasan tersebut. Dalam hal ini, muncul pasar-pasar baru seperti adanya supermarket dan juga berbagai swalayan lainnya. Pasar-pasar baru tersebut memilih konsumen yang dianggap cukup jauh terhadap pusat perbelanjaan Matos, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Seperti contoh, adanya Sardo Swalayan yang mendekati konsumen dekat UIN Malang, yang mana lokasinya cukup jauh dari pusat perbelanjaan Matos.